Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang tata letak ruang kerja, produksi dan budidaya jamur tiram. Ini masih pada kaitan tentang tema agar usaha tidak bangkrut. Karena memang tata letak ini sangat pentingnya, antara bagaimana menempatkan posisi gudang, terus posisi ruang aduk, terus posisi ruang logging, ruang sterilisasi, inokulasi. Ini sangat berpengaruh terhadap sirkulasi udara, terhadap endemi bakteri, terus terhadap juga kinerja karyawan, terus ya terhadap perputaran modal dan efektivitas modal. Nah, untuk gudang bahan baku, gudang bahan baku itu memang sebaiknya memang ditempatkan di paling dekat dengan parkiran. Artinya paling dekat dengan mobil ketika mau masuk. Jadi ketika sobatku punya area atau lahan yang bisa masuk mobil, itu gudang bahan baku ditempatkan paling depan. Paling depan agak sedikit pojok. Jadi nanti ketika mobil masuk itu bisa leluasa parkir di situ. Bisa berurutan dengan ruang aduk. Nah, jarak antara gudang bahan baku dengan ruang aduk itu di kisaran 2 atau 3 meter. 2 sampai 3 meter. Ini sirkulasi udara juga biar bagus. Terus namanya juga gudang bahan baku. Bahan baku itu sesuatu memang yang masih kotor, belum steril. Seperti ada dedak. Kalau baru sih nggak masalah ya, tapi lama kelamaan biasanya kan dedak tuh makin lama makin kotor, makin numpuk, stok sisa dan sebagainya, termasuk serbuk gergajinya dan sebagainya. Nah, gudang ini tempat yang kotor memang harus dipisahkan jaraknya dengan ruang aduk. Ruang aduk dan logging, jadi memang untuk efektivitas karyawan juga mobilitasnya nggak terlalu jauh. Misalkan dari gudang bahan baku 2 sampai 3 meter, yang penting ada jarak gitu. Langsung ke ruang aduk. Ruang aduk ini juga disesuaikan dengan kapasitas produksinya. Sobat yang paling tahu, artinya kira-kira satu hari itu ngaduk berapa, pakai mesin atau tidak, pakai mesin press atau tidak, terus pakai mesin ayak atau tidak, itu berpengaruh sekali dengan luasan ruang aduk dan logging ini. Cuma menurut saya untuk yang ideal, bangunan yang untuk ideal itu bisa 4 kali 5 meter. Jadi nanti lurus bersama dengan ruang sterilisasi, terus ruang inokulasi. Jadi 4 meter itu bisa lebarnya, 5 meter bisa panjangnya, atau dibalik juga 5 kali 4. Intinya seperti itu, 5 kali 4 meter. Nanti masalah ukuran berapa ini nanti bisa dibahas di sesi selanjutnya, karena memang nanti akan detail di belakang nanti. Terus setelah ruang aduk dan logging, di situ langsung berdekatan dengan bunker atau ruang sterilisasi atau steamer. Di situ yaitu luasan ruang steamer itu tergantung ruang sterilisasi ya gitu maksudnya. Itu tergantung alat yang digunakan. Kan ada sebagian petani yang masih menggunakan drum, ada sebagian yang menggunakan bunker plat, ada yang menggunakan bunker tembok, ada yang menggunakan kayak autoclave. Itu masing-masing dan itu relatif. Cuma kalau memang dari bangunan tadi itu ukuran 4 meter lebarnya atau 5 meter, itu tak pikir semua alat yang tadi dipakai cukup ya, karena memang tergantung kapasitas produksinya. Itu menyesuaikan lah ukuran. Nah, dari ruang sterilisasi langsung nyambung ke ruang inokulasi atau bisa dikasih jarak sekitar 1 meter. Ini fungsinya untuk mobilitas karyawan.
Artinya ketika dari ruang sterilisasi ke ruang inokulasi itu eh, beda berseberangan jauh, misalkan perlu makan jarak berapa meter, nanti akan menghabiskan waktu buat karyawannya. Jadi ini lebih ke efisiensi ya. Terus berurutan seperti ini dari ruang bahan baku, ruang aduk, sterilisasi ke ruang inokulasi. Ruang inokulasi ini sebaiknya dibuat 2 ruangan karena memang ketika kita produksi itu kan yang hari ini turun masih panas nggak bisa dibibit. Jadi untuk yang besok baru bisa dibibit kan gitu ya. Jadi ruang inokulasi buatlah 2 ruangan. Yang penting muat untuk 1 kali sterilisasi plus dikerjakan sama berapa orang. Misalkan 1 kali sterilisasi itu 500 dikerjakan sama 1 orang untuk inokulasinya, tak pikir cukup ukuran 2,5 meter memanjang berapa meter gitu ya, itu cukup. Selanjutnya dari ruang inokulasi nanti ke ruang inkubasi. Nah ini inokulasi ke ruang inkubasi ini perlu ada jarak 3 meter. Pertama untuk pergerakan udara, sirkulasi. Terus ketika memang ada di ruang inkubasi ini ada jamur yang misalkan kontaminan banyak kontaminan di situ, sekali waktu kita temukan gitu ya, itu tidak langsung berimbas ke ruang sterilisasi atau ke ruang inokulasi. Jadi ini kita kasih jarak 3 meter. Nah ruang inkubasi ini hitungannya nanti berbanding lurus dengan saung ya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kita 1 hari 500, itu kalau ruang inkubasi 5 kali 14 kali produksi, paling tidak muatnya segitu, ditambah 30%-nya. Artinya misalkan 5 kali 14 7.000, terus ditambah 30%-nya 7 kali 3 berarti minimal ruang inkubasi itu 1 kali produksi dikali 14 hari kerja ditambah 30%. Ini maksudnya 1 kali produksi itu kapasitasnya berapa, terus ditambah 14 hari kerja. Itu tujuan kita agar 1 saung nanti memang penuh di 14 hari kerja gitu, 14 hari produksi. Jadi biar lebih seragam nanti berbuahnya, terus penanganan masalahnya pun biar seragam. Ditambah 30%, artinya butuh waktu bagi kita untuk memindahkan yang di ruang inkubasi tersebut ke budidaya, sementara produksi di depan atau tempat aduk di sini masih terus berjalan. Kita perlu ada ruang inkubasi yang kotor untuk naruh produksi yang baru. Jadi biar perputarannya tidak terganggu gara-gara ruang inkubasinya overload gitu. Jadi yang saya maksud dengan 14 hari kerja di sini, ini kan biasanya kan minggu libur ya. Jadi itu sekitar 18 hari kerja. Nah, pemahamannya untuk ukuran log 18 sampai 20 hari dari inokulasi itu log sudah hampir penuh, artinya sudah aman untuk kita pindahkan ke ruang budidaya. Jadi sudah tidak rentan dengan kontaminasi lagi. Untuk selanjutnya dari ruang inkubasi kita ke ruang budidaya. Nah, ruang budidaya ini perlu dikasih jarak antara paling tidak 5 sampai 7 meter. Kenapa demikian? Karena memang di ruang budidaya ini tempat yang sangat kotor. Di situ berbagai macam endemi serangga, berbagai macam serangga beranak pinak di situ atau endemi. Berbagai macam ulat, banyak sekali jenis ulat yang ada di situ. Terus juga terdapat banyak sekali kontaminan. Artinya memang tempat budidaya itu kotor, makanya kita harus kasih jarak 5 sampai 7 meter biar tidak berembas langsung ke tempat inkubasi. Jadi insya Allah ketika memang ruang inkubasi dengan ruang budidaya ini kita jauhkan, meminimalisir risiko seperti misalkan kena gurem, kena hijau dan sebagainya. Selanjutnya ruang budidaya. Ruang budidaya ini kita buat paling tidak 5 ya. Kenapa paling tidak 5? Artinya
Karena memang kalau dari hitung-hitungan rumusnya, rumus untuk ruang budidaya itu kapasitas kumbung dibagi siklus budidaya. Artinya gini, satu siklus budidaya kita mudahnya rata-rata dibuat 4,5 bulan. Itu mau ukuran log 1730 atau ukuran 1 kilo, ukuran 1,2 kilo, kita ambil 4,5 bulan. 4,5 bulan ini kalau kita bilang hari kerjanya berarti 4 bulan 120 hari, 0,5 bulannya 135 hari. 135 hari liburnya misalkan 10 hari, berarti sekitar 120 hari. 120 hari kerja. Itu kan sama dengan 4,5 bulan. Nah, kenapa dibuat 5? Pemahaman kita setiap kumbung itu kita bikin 1 bulan 1 kumbung, 2 bulan 1 kumbung, 3 bulan 1 kumbung, 4 bulan 1 kumbung. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu kumbung terakhir, kumbung 5, kumbung 4 lagi nanti penuh gitu ya. Ruang inkubasi masuk ke kumbung 5, kumbung 1 istirahat antara 2 sampai 3 minggu. Jadi nanti sobatku bisa muter, misalkan kumbung 1 masuk bulan ini, terus kumbung 2 masuk bulan Februari, kumbung 3 Maret, kumbung 4 April. Nah, kumbung 5 Mei, kumbung 5 di bulan Mei ini kumbung 1-nya sudah habis dan sudah dibuang dan udah dibersihkan dan sudah istirahat. Ini sangat membantu sekali dengan sistem seperti ini. Artinya kumbung ada istirahatnya, terus kumbung disuci hamakan, terus kita putuskan siklus hidup serangga juga di dalam kumbung tersebut, sehingga nanti begitu masuk log baru lagi, kumbung itu dalam kondisi yang lebih fresh. Nah, setelah di ruang budidaya kita manajemennya atau penataannya cukup, nanti tinggal ke bagaimana membuat tempat panen itu safety. Nah, ini tempat untuk panen, penanganan panen itu kan banyak sekali bonggol dan sebagainya. Nah, kebanyakan dari kita tempat panen itu malah dibawa ke tempat aduk, kan gitu ya. Padahal tidak bagus, karena memang ketika 1-2 hari kita masih fokus, kita menangani sampahnya, bekas panennya dan sebagainya masih rapi. Tapi kalau sudah kurang fokus nanti dibuang di sekitar tempat aduk tersebut, sehingga bisa memicu endemi bakteri di situ dan nanti akan sampai nyebrang ke ruang inokulasi. Jadi tempat panen itu diusahakan di belakang tempat kumbung itu, di belakang kumbung itu. Jadi diusahakan paling jauh dengan tempat budidaya, dengan tempat produksi. Nah, dekatnya dengan area penanganan sampah, artinya sampah-sampah bekas budidaya dan sebagainya memang adanya di paling ujung. Ini adanya di paling ujung. Nanti dari tempat panen ini masuk ke tempat sampah dekat, limbah-limbah produksi ini ke tempat sampah dan sebagainya. Jadi dengan kondisi penataan yang seperti ini, tak pikir kerja akan efektif, meminimalisir risiko kegagalan, terus meminimalisir terkontaminasi oleh bakteri, terus meminimalisir tumbuhnya ulat dan sebagainya. Tapi kira itu dulu ya sobatku ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya di kolom komentar, karena memang kita nggak bisa jelaskan sampai detail bagaimana manajemen penataan ruang kerja, karena memang keterbatasan durasi dan sebagainya. Jadi lebih bagus kalau misalkan mau japri silahkan japri, tapi lebih bagus bertanya di kolom komentar agar ada diskusi menarik di situ. Kiranya demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.